Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana keadaan Anda semua hari ini? Syukur Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali melalui channel ini. Saya doakan semoga kalian yang sedang menonton video ini senantiasa sehat secara jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah, dosa-dosanya diampuni, dan diberi umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah merupakan teladan umat Islam dalam menjalankan hidup, mulai dari hal terkecil seperti makan dan minum. Dalam Islam ada adab makan dan minum yang sejak dulu diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis syahih untuk dijadikan pedoman. Jika ada orang tua yang melarang makan dalam kondisi tertentu, sebenarnya sebagian dari larangan itu bukan hanya sekedar upaya disiplin, melainkan sunnah yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Berikut 17 adab makan dan minum menurut anjuran Rasulullah SAW diantaranya. 1. Mengonsumsi yang halal. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk kita makan atau minum sesuatu yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik dan janganlah kamu mengikuti jejak setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu." Al-Baqarah ayat 168. Lantas, makanan seperti apa yang dikategorikan halal? Artinya, sebagai muslim wajib untuk mengonsumsi sesuatu yang disembelih atau diolah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sejumlah surah yang berbunyi tentang aturan makan dan minum. Salah satunya dalam surah Al-Maidah yang artinya, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Quran Surah Al-Maidah ayat 3. 2. Mencuci tangan. Mencuci tangan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan secara umum. Dalam Islam, sudah sejak lama dianjurkan untuk membersihkan kedua tangan sebelum makan sebagai tindakan pencegahan dari kotoran dan bakteri. Metode pencucian tangan yang efektif meliputi membersihkan setiap celah di antara jari-jari. Kebersihan tangan yang terjaga dapat mengurangi risiko keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri yang menempel pada tangan. 3. Makanan dihidangkan dengan benar. Banyak orang belum menyadari adab makan dan minum dalam Islam yang sebenarnya. Islam mengajarkan untuk menyajikan makanan di atas sufrah, yaitu alas yang digunakan untuk meletakkan makanan. Biasanya sufrah ini diletakkan langsung di lantai, bukan di atas meja. Penyajian makanan di atas lantai ini dilakukan karena menempatkan makanan di atas meja sering dikaitkan dengan perilaku sombong. Hal ini sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, artinya, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas sukur rujah, hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Mengucapkan basmalah. Dalam tata cara makan dan minum sesuai ajaran Islam, mengucapkan basmalah merupakan hal yang sangat dianjurkan. Penting untuk selalu mengingat perintah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali memulai suatu aktivitas, termasuk saat hendak makan dan minum. Umar bin Abi Salamah berkata, "Saya berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, dan ketika tangan saya digunakan untuk berkeliaran di piring dia berkata kepada saya, 'Nak, sebutkan nama Allah, dan makan dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat denganmu.' Dan begitulah aku makan sejak itu." Hadis riwayat Muslim. 5. Membaca doa. Tidak hanya dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, membaca doa sebelum makan juga termasuk dalam adab makan dan minum. Hal ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas berkatnya kepada kita. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Jika ada di antara kalian yang ingin makan, hendaknya ia menyebut nama Allah di awal, yaitu mengucapkan bismillah. Jika dia lupa melakukannya di awal, dia harus mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu, saya mulai dengan nama Allah di awal dan akhir." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. 6. Duduk posisi tawadu. Sebelum memulai santap makan, ambillah posisi duduk dengan posisi tawadu, yaitu dengan duduk di atas lutut atau pada bagian belakang kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seseorang dengan sikap tawadu dalam segala tindakan, termasuk dalam adab makan dan minum.
Hal ini sebagaimana posisi duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didasari dengan sabda beliau, yang artinya, "Aku tidak pernah makan sambil bersandar, aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba." Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Makan dengan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Adapun satu hadis yang artinya, "Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya itu, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangannya itu." Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun meriwayatkan, makan dan minum dengan tangan kiri memiliki unsur kebencian dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, terangnya. 8. Segera dimakan setelah dihidangkan. Dianjurkan bagi umat muslim untuk segera menyantap makanan yang sudah tersedia. Tidak dianjurkan meninggalkan makanan tanpa disentuh atau dibiarkan saja. Bahkan, apabila azan telah berkumandang, lebih baik untuk menyelesaikan makan terlebih dahulu. Dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Jika makan malam sudah disajikan dan iqamah sholat dikumandangkan, dahulukanlah makan malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pun juga tertuang dalam hadis berikut. Apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat sampai makanmu selesai. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hal ini bertujuan agar kita bisa menyantap makanan dan minuman dengan tenang, tanpa terganggu oleh rasa lapar saat melaksanakan sholat. 9. Dilarang meniup makanan atau minuman. Dalam adab makan dan minum hendaknya tidak meniup pada makanan atau minuman yang masih panas. Lakukanlah dengan bernapas sebanyak 3 kali sebelum mengonsumsinya. Hal ini sebagaimana hadis Anas bin Malik yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika minum, beliau bernapas meneguknya 3 kali bernapas di luar gelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. 10. Hindari memakai peralatan makan dari emas dan perak. Sebagai seorang muslim, kita dilarang menggunakan peralatan makan yang terbuat dari perak dan emas. Adab makan dan minum ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perak dan emas akan digunakan oleh penghuni surga. Ini tertuang dalam hadisnya yang artinya, barang siapa makan dan minum dari bejana emas dan perak, maka dia memasukkan api dari neraka ke dalam perutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meriwayatkan, jangan minum dengan peralatan emas atau perak, dan jangan memakai pakaian sutra atau dibang, karena hal-hal ini untuk mereka kafir di dunia dan di akhirat. Untuk alternatifnya, bisa dengan menggunakan peralatan makan kayu. 11. Mengambil makanan yang jatuh. Bagi sebagian orang, makanan yang terjatuh dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi lagi karena dianggap kotor dan tidak seharusnya dimakan. Namun, dalam adab makan dan minum sesuai dengan ajaran Islam, pandangan ini tidak berlaku. Islam mengajarkan kita untuk selalu menghargai makanan, meski hanya sebutir nasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika salah seorang dari kalian memakan makanannya dan jatuh sesuap, ia harus mengambilnya dan membuang bagian yang diragukan dan memakan sisanya. Dia tidak boleh meninggalkannya untuk iblis. Jadi, jangan pernah sungkan untuk mengambil makanan yang jatuh dan masih layak untuk dimakan. 12. Makan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan umatnya untuk menghabiskan waktu makan bersama. Diketahui, makan bersama orang lain sebagai bentuk adab makan dan minum bisa membuat makanan kita terasa lebih berkah. Jika seseorang tidak merasa kenyang setelah makan, mungkin karena dia makan sendiri. Namun, lain halnya jika makan bersama orang lain, ia akan merasa lebih kenyang karena makanan tersebut dilimpahkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, mungkinkah kalian makan secara terpisah? Mereka bilang ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah di atasnya, karena kamu akan diberkati di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. 13. Tidak mencela makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam mencela makanan. Apabila berselera beliau akan menyantapnya, dan jika tidak suka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya.
Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau berselera, menyukai makanan yang telah dihidangkan, beliau memakannya, sedangkan kalau tidak suka, tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Makanan adalah salah satu nikmat yang diberikan, dan menghina atau mencela makanan bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut. Apalagi jika makanan tersebut merupakan pemberian orang lain kepada kita. Mencela makanan atau bersikap tidak hormat terhadap makanan bisa dianggap sebagai perilaku yang merusak hubungan sosial dengan orang lain. 14. Mengambil makanan yang dekat. Adab makan dan minum dalam Islam berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu hendaknya mengambil makanan dan minuman terdekat saat dihidangkan. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait untuk makan dari arah pinggir atau tepi dan memakan apa yang ada di sekitarnya yang terdekat sesuai sabdanya, yang artinya, jika makanan diletakkan, maka mulailah dari pinggirnya dan jauhi memulai dari tengahnya, karena sesungguhnya barakah itu turun di tengah-tengah makanan. Syahih Sunan Ibnu Majah nomor 2650 oleh Asy-Syaikh Al-Albani. 15. Makan dengan 3 jari dan menjilat jemari sebelum dibersihkan. Makan dengan menggunakan 3 jari juga merupakan salah satu adab makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ka'ab bin Malik dari bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah juga berkata, sunnahnya adalah makan dengan 3 jari, sekalipun lebih dari 3 jari dibolehkan. Kemudian, adab makan dan minum setelah selesai adalah menjilat jari jemari yang digunakan saat makan, sebelum dibersihkan dengan cuci tangan. Adab makan dan minum ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau minta dijilatkan kepada istrinya, anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 16. Jangan menyisakan makanan. Menyisakan makanan adalah kegiatan yang mubazir dan orang yang mubazir adalah temannya setan. Oleh karena itu, hindarilah menyisakan makanan setelah makan. Kalaupun sudah kenyang, usahakan jeda dan mengkonsumsinya kembali sampai habis. Alasannya adalah supaya berkah di dalam makanan tersebut dapat tetap sampai kepada yang memakannya. 17. Membaca doa setelah makan. Jangan lupa dengan adab makan dan minum dalam Islam terakhir, yaitu membaca doa setelah makan. Dengan membaca doa setelah makan, membuat nikmat makan menjadi lebih terasa dan keberkahan dari setiap makanan yang masuk juga menjadi milik umat muslim tersebut. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.